Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, kami kelompok 4 di kelas 7 Matematika Dasar 1 akan menyampaikan presentasi mengenai perkiraan volume botol dengan integral. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Laila Kamal Amalina, dengan NIM 1672539. Saya Isnaya dengan NIM 1672519. Saya Muhammad Salman Hairi Nur Rahman dengan NIM 1672519. Saya Nisan Skatinanti dengan NIM 1672529. Saya Muhammad Arfa Khosyatullah dengan NIM 1672549. Saya Salvatore Rizman Gomas Manalo dengan NIM 1672559. Oke, langsung ke cara kerja. Eh, Kami mengukur botol dengan cara yang pertama yaitu menentukan data yang diketahui dari hasil pengukuran botol. Lalu yang kedua kami menentukan luas dasar penampang. Lalu kami menghitung luas perbagian yang sudah kami partisi. Lalu menggunakan metode Simpson dan menghitung volume botol. Nah, kami menggunakan konsep yang berasal dari integral untuk menghitung volume benda pejal, yaitu dengan menjumlahkan luas irisan dan penampang yang tak hingga banyaknya, seperti rumusnya yang dapat dilihat pada slide. Oke teman-teman, jadi botol yang kami gunakan untuk dihitung volumenya adalah botol Nivea Sun Lotion, yang dimana bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa botol tersebut bukanlah silinder sempurna, sehingga botol tersebut bisa digunakan untuk uh, mengukur atau mengestimasi volume botol menggunakan pendekatan integral atau gabungan peluang. Nah, di sini tinggi total botol adalah 12 cm, lebar bagian tutup adalah 3,5 cm, lebar bagian leher adalah 4 cm, dan kemudian lebar bagian dasar itu 5,3 cm. Baik, di sini kita akan masuk ke bagian aplikasi integral. Di sini saya akan coba menjelaskan bagian-bagian yang kami jadikan data dalam perhitungan, di mana terlihat dalam slide ada gambar botol, di mana tingginya 12 cm yang akan dipartisi per 1 cm sehingga kita dapat 12 bagian. Tinggi ini nggak sampai ujung karena tinggi yang kita gunakan adalah perakiraan tinggi untuk isinya saja, sehingga nggak sampai ujung tutup botol. Kemudian untuk lebar dasarnya sekitar 5,3 cm. Kemudian masuk ke bagian beberapa data yang kita punya. Di sini yang pertama ada lebar luar per 1 cm seperti yang ada di gambar ini. Jadi karena kita partisi per 1 cm, maka bagian lebarnya ada 5,3 cm sampai masuk ke bagian 4,1 cm, 4 cm, dan 3,1 cm karena lebar semakin menyusut atau karena bentuknya juga tidak sama, tidak sejajar. Kemudian delta X itu 1 cm. Untuk ketebalan luar 2,8 cm. Kemudian ada lagi tambahan data berupa asumsi, di mana asumsi kami adalah ada ketebalan dalam botol sebesar 0,15 cm per sisi. Sehingga lebar dalam untuk tiap bagiannya itu tebal luar dikurang 0,3 cm. Kemudian untuk tebal dalamnya kita dapatkan 2,8 dikurang 0,3 sebesar 2,5 cm. Kemudian kita bisa lihat untuk bentuk dasarnya ini ketika kita coba gambarkan atau ilustrasikan modelnya elips untuk botol pipih. Nah, kemudian ada variabel berupa A dan B, di mana A dan B ini adalah semi aksis atau setengah dari sumbu. Untuk semi aksis A, itu lebar dalam dibagi 2, kemudian untuk semi aksis B-nya itu tebal dalam per 2 dikali luas, atau pi dikali tebal dalam dikali lebar dalam per 4. Kita tahu bahwa luas elips itu pi dikali A dikali B. Nah, karena kita ingin menemukan semi sumbu B yang setara dengan luas penampang dalam, eh, jika luas bagian dalamnya tebal dikali lebar, maka kita dapatkan semi akses B-nya itu pi dikali tebal dalam dikali lebar dalam dibagi 4. Lanjut ke bagian selanjutnya.
yang masuk ke bagian perhitungan. Di sini langkah pertama kita akan menghitung luas penampang tiap 1 cm dari botol. Nah, karena penampangnya dibentuk elips, jadi rumus dasarnya adalah Pi AB per 4. Namun di sini karena nilai B sudah tetap yaitu 2,5 cm, maka B per 4 menjadi 0,625. Maka rumusnya disederhanakan menjadi AI sama dengan Pi dikali 0,625 dikali WI. Nah, pada tahap pertama ini kita akan masukkan lebar dalam tiap bagian ke rumus itu untuk mendapatkan nilai A0, A1, A2, dan seterusnya. Nah, masuk ke langkah 2. Di sini kita akan menghitung volume menggunakan metode Simpson. Nah, rumusnya V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali 0,625 dikali W0 tambah 4W1 tambah 2W2 tambah 4W3 sampai dengan W12. Di langkah ini kita tidak menghitung satu-satu secara manual. Kita akan menggunakan deret bobot Simpson, yaitu pola 1, 4, 2, 4, 2, 4, sampai dengan ujungnya 4, 1. Nah, jadi W0 dikali 1, W1 dikali 4, W2 dikali 2, W3 dikali 4, dan pola itu terus berulang sampai titik terakhir. Setelah semua WI dikali bobotnya, semua hasilnya dijumlahkan. Jumlah inilah yang disebut S, dan hasilnya ada 170,3. Nah, di langkah terakhir, langkah 3, setelah S didapatkan, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus volume, yakni V sama dengan 1/3 dikali S. Dengan S sama dengan 170,3, maka hasil akhirnya adalah V sama dengan 111,5 cm kubik. Atau sekitar perkiraan volume botol ini sekitar 111,5 ml. Selanjutnya yaitu perhitungan galat. Galat adalah perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai perkiraan. Nah, rumus galat itu nilai mutlak dari V eksperimen dikurangi volume sebenarnya dibagi volume sebenarnya dikali 100%. Berdasarkan hasil perhitungan yang kami lakukan, diperoleh galat V eksperimen yang tadi kita dapat yaitu 111,5 mili dikurangi 100 mili. Nah, 100 mili ini kita dapat karena dia tertera di botol lotion yang kita tinjau. Lalu dibagi 100 mili dikali 100% dan menghasilkan 11,5% galatnya. Nah, kenapa galat ini bisa ada? Karena pertama kita itu mengasumsikan ketebalannya sebagai data tambahan. Lalu yang kedua, dengan kita menggunakan metode Simpson, dari hal tersebut juga menghasilkan sebuah galat, nilai galat. Yang ketiga, asumsi volume sebenarnya, yaitu 100 mili merupakan volume botol hampir penuh, namun diasumsikan volume botol jika terisi penuh itu 100 mili. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.